Ini bagaimana cara kita selamat di melewati siratal mustaqim. Selain yang tadi kisah pertama tadi, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tujawwizuna 'ala sirat bi'afwillah wa tadkhuluna al-jannah bi rahmatillah wa taqtasimuna al-manazil bi'amalikum. Tujawwizuna 'ala sirat, kalian akan menembus siratal mustaqim bi'afwillah, dengan maafnya Allah Subhanahu. Jadi kalau diukur secara rasio sulit untuk kita tembus. Maka orang-orang yang tadi seperti sekejap mata, sekedip mata, seperti kilat, seperti pesawat, burung, seperti onta dan lain-lain, itu mereka yang mendapatkan afwullah. Apa artinya afwullah? Maafnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha afuwun, Allah itu maha pemaaf. Jadi sholatnya dimaafkan kurang sempurna. Nah, lalu di mana dia selamat? Itu yang pertama, la ilaha illallah. Maka ada riwayat miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, kunci surga ada pada la ilaha illallah. Disinilah ilmu debus baru boleh dipakai. Jadi nggak usah dipakai di sini ya ilmu debusnya. La ilaha illallahu husni, la ilaha illallah itu bentengku. Maka orang yang darah dagingnya sudah merasakan lezatnya baca la ilaha illallah, qalbunya sudah istiqamah menyebut nama Allah, tubuhnya, sumsumnya, tulangnya sudah disyahadatkan dengan syahadat la ilaha illallah. Ada namanya syahadat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mensyahadatkan sekujur tubuh. Itu yang disebut dalam asyhadu. Aku bersyahadat. Siapakah aku? Aku yang zahir, aku yang tubuh ini. Tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, tulangnya, sumsumnya, dagingnya, kulitnya, itu diajak bersyahadat. Ya. Syahadatnya disebut syahadat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, syahadat ini yang membuat orang nanti insya Allah dia akan menjadi khalisan, mukhlisan dalam baca la ilaha illallah. Orangnya tulus baca la ilaha illallah. Ya, nanti kita share insya Allah, kita bagikan. Ya. Mau ngikut nanti? Ya. Supaya nanti kalau ada kalalid, itu duri besar, itu duri raksasa, nyantol ke badan kita, tapi dia nggak ngerusak badan. Itulah debus yang sebenar-benarnya debus. Kalau debus sekarang jam makan masih lapar, ya kan? Benar gak? Sakit hati dikit, kurang oke badan, gak fit, langsung luka. Tapi debus di alam sana itu sangat diperlukan. Orang yang fana fi la ilaha illallah, ini yang disebut dalam hadis Abu Daud, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim. Dengan nama Allah, siapa yang ma'asmihi, siapa yang tubuhnya, kolbunya, jantungnya, jiwanya sudah fana dalam nama Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? La yadurruhu, tidak ada yang menyakiti dia, merusak dia, mau di langit, mau di bumi, mau di mana aja. Orang-orang yang seperti itulah nanti yang ketika melewati sirat dia tidak terluka sama sekali. Jadi kita nggak perlu debus-debus aneh-aneh di dunia. Debus kita untukkan di sana. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Kenapa beliau tidak setiap hari mengobrol kesaktian, mengobrol doa mustajab? Kenapa? Beliau mengatakan khabba'tu da'wati, aku simpan ini kesaktian doaku. Untuk apa? Nanti di sana, di saat orang egois hanya mikirin dirinya selamat, yang gak egois cuma Nabi dan para wali, mereka memikirkan umat. Coba kalau kita sekarang egois di sini, nanti di sana egois. Maka guru-guru kita ini karena beliau-beliau menghabiskan waktunya untuk umat, nanti di sana dia akan mencari murid-muridnya insya Allah. Semoga kita dicari oleh beliau-beliau ini. Amin. Ya. Pengennya cepat ya. Bagaimana cara mendapat maaf Allah? Kita harus diridhoi guru. Jadi cara cepat untuk lolos siratal mustaqim apa? Bi'afwillah, dapat maaf Allah. Bagaimana cara dapat maaf Allah? Diridhoi guru,
lalu dimaafkan makhluk. Maka ulun mohon maaf, minta maaf kepada pian semua jika ada kata-kata kurang berkenan dari awal dulu kajian sampai sekarang, atau ada kajian-kajian yang mungkin tidak berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf supaya Allah Ta'ala Maha Pemaaf memaafkan kami juga. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi jika melewati sirat dengan afillah, maaf, memasuki surga dengan rahmatillah. Tapi ada satu hadis, dalam hadis yang hasan disebutkan ya, hadis Ibnu Majah seingat saya dan Ahmad ya, man nasiya salata alayya, siapa yang lupa berselawat kepadaku maka dia khata'a atau khati'ah tariqal jannah, dia akan keliru jalannya masuk surga. Di mana dia keliru? Nanti kelirunya di sirat. Orang kemana dia kemana. Jadi untuk mendapatkan keselamatan di sirat, apa yang kita lakukan? Yang kedua ini apa? Jangan lupa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya salawat itu bebas mau berapa aja, tapi guru-guru kita selalu mendisiplinkan dirinya bersalawat. Ada yang 25 sehari, ada yang 100, ada yang 313, ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 12.000, ada yang 70.000, ada yang setiap nafasnya. Ada yang setiap nafasnya. Saya punya seorang guru, ya udah meninggal, Masya Allah, dia hampir tiap hari melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ditanya oleh murid-muridnya, Tuan Syekh, apa amalan engkau? Kok bisa begini? Amalannya sederhana katanya. Saya nafas saya isi sholawat. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawatnya nggak koman kamit lagi. Sholawatnya sudah dengan nafasnya. Jadi dia bisa sholawat sembari berbicara. Nah ilmu ini yang mungkin perlu kita cari. Ya. Nafasnya sholawat. Nafasnya berisi cinta kasih rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan ya, az-zaluna 'ala sirat katsir. Ini riwayatnya tidak sampai derajat sahih, tapi boleh kita jadikan sebagai iktibar. Orang yang terjebak, yang tergelincir banyak. Wa aktsar man yazillu anhu an-nisa. Ini riwayatnya untung enggak sahih. Kebanyakan yang tergelincir itu perempuan. Protes enggak, Bu? Enggak protes. Kalau gerakan feminis biasanya protes. Riwayat ini walaupun tidak sahih, tapi sesuai dengan riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Sayyidina Muhammad SAW, ya ma'syaran nisa, inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar. Wahai kaum perempuan, aku melihat kebanyakan kalian kok banyak di neraka. Lalu ada seorang perempuan yang pintar, yang cerdas, bertanya, wahai baginda Rasulullah, apa yang membuat kami banyak masuk neraka? Dia nggak protes, nggak kayak perempuan-perempuan hari ini yang berani menantang hadis-hadis Rasulullah SAW. Boleh kritis, tapi jangan membatalkan hadis Nabi SAW. Ya. Gerakan feminisnya harus mengikuti kaedah-kaedah nubuwat, jangan syahwat. Ya. Apa pertanyaan perempuan ini? Inilah kalau boleh disebut ibu feminis di zaman itu, yang sahih. Feminis Islami, bukan feminis kufri, ya, bukan kufur, bukan liberal, dia tidak. Apa kata dia? Wahai Rasulullah, apa yang membuat kami kok banyak di situ? Maksud si ibu ini, kami udah capek-capek melayani suami, kami ini sudah capek ganti popok anak, kira-kira gitu ya. Udah capek-capek masakin buat suami, bahkan kami ada juga yang bekerja. Kenapa tetap kami kebanyakan masuk neraka? Ternyata bukan itu yang membuatnya terjebak. Baginda Nabi SAW mengatakan, sederhana aja, takfurnal ashir. Nah, semoga ibu-ibu, saudara-saudariku yang perempuan yang dengar ini, kemudian semangat untuk tidak punya sifat ini. Takfurnal ashir. Apa arti takfurnal ashir? Takfurna, menghapus. Al-ashir, ashir itu keluarga suami, suka menghapus jasa suami. Kamu ini nggak pernah, nah, itu.
kamu nih nggak pernah ngasih nafkah aku, kamu nih nggak pernah merhatiin aku, padahal diperhatiin tiap hari. Maka Nabi tunjukkan di situ contohnya, kamu kalau berbuat baik kepadanya setahun sekali saja tidak, dia akan bilang kamu tidak pernah. Nah, hati-hati saudari-saudariku yang perempuan, jangan sampai ada sifat ini. Ini sifat ahlun nar yang ada di muka bumi. Mau dia berjilbab, mau dia pakai cadar, mau dia pakai jilbabnya digulung 7 kali, nggak ngaruh. Sifat ini nggak boleh ada. Apalagi yang nggak berjilbab, gitu, ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari kemuliaan Allah, jika sebelumnya kita membahas tentang mauqif orang berdiri di padang mahsyar, lalu dihisab, lalu ditimbang, dan saya sampaikan di beberapa bulan lalu, ada orang nggak punya amal tapi ditimbang isi kolbunya berisi nama Allah, Allah, Allah. Ya. Sama. Malam ini saya cuma menganjurkan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Apa itu? Afdalul dzikri la ilaha illallah. Nah, ini syahadat badan. Coba ikuti ya. Baca sama-sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba pegang dadanya semua. Pejam matanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, ikuti. Ya Allah, aku bersaksi, aku bersumpah, aku percaya diriku, tubuhku, tulangku, sumsumku, dagingku, darahku, kulitku, rambutku, dari ujung ubun-ubun kepalaku sampai ujung kakiku adalah ciptaan Engkau, dari nur Engkau, Nurullah, Nur Muhammad sallallahu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terimalah kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai baginda Rasulullah, wahai ayahanda ruhani kami, wahai penghulu alam semesta, berilah syafaat kami, bantulah kami dengan syafaat Engkau di dunia dan di akhirat. Wahai baginda Rasulullah, di hari ketika tiada lagi ayah dan ibu, tiada lagi suami dan istri, tiada lagi orang tua dan anak, fa'adrikna ya Rasulullah, maka ambillah kami wahai Rasulullah, panggillah kami wahai Rasulullah, terimalah kami sebagai umat Engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, dari ruh kami paling dalam, dari kolbu hati kami paling dalam, dari fikiran kami yang paling jernih, mohon disampaikan ya Allah salam cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, meskipun salawat ini belum tulus, meskipun kami belum betul-betul kenal kepada Engkau, mohon taqabbal tahiyyatana wa salamana, mohon diterima salam kami, penghormatan kami. Al-Fatihah. Ya kenapa Suratul Ladzina Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmanir rahim. Ya karim ya azim. Ya salam ya salam antas salam. Sallimna sallimna. Sallimna sallim masyayikhana sallim walidina.
سلم أولادنا، سلم الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. Allahumma ya Allah yang maha memiliki keselamatan dan kedamaian, salimna sebelum kami melewati siratal mustaqim. Kami mohon keselamatan bagi kami ya Allah, bagi orang tua kami ya Allah, bagi guru-guru kami, bagi orang-orang yang mendapat manfaat dari kami, bagi orang yang hadir malam ini, yang mendengarkan kajian malam ini. Salimna ya Allah, salimna ya Allah. Selamatkan kami di dunia dan akhirat. Selamatkan kami di dunia dengan mati husnul khatimah. Selamatkan kami di akhirat dengan mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, meskipun kami tidak pantas mendapat syafaatnya, tapi ya Allah, baginda Rasulullah, sifat kemuliaan dalam dirinya sangat pantas menyebar kepada kami. Allahumma ya Allah, ilaika nashku qaswata qulubina. Ya Allah, kepada Engkau kami mengadukan kerasnya hati kami. Berkali-kali kami menyebut nama Engkau ya Allah, tapi hati kami tidak tersentuh sama sekali. Air mata kami tidak mengalir sama sekali. Betapa kerasnya hati kami ya Allah, betapa kerasnya hati kami ya Allah, betapa kerasnya jiwa kami ya Allah, gersangnya jiwa kami ya Allah. Fanawwir qulubana, fanawwir qulubana binurika, binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, hati kami yang gelap ini, hati kami yang keras ini, mohon diterangi, mohon dilembutkan dengan cahaya Engkau, dengan nurullah, nur sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, setiap anggota tubuh kami ada maksiatnya, ada dosanya. Engkau maha tahu semua maksiat kami, baik yang kami zahirkan ataupun yang kami simpan. Innaka anta allamul ghuyub. Ya Allah, Engkau maha mengetahui, ya man huwa alimun bidzati sudur, bahkan satu apapun yang tergores dalam hati kami. Fastur auratina, maka izinkan kami mendapatkan maaf Engkau ya Allah, sehingga Engkau menutupi semua aib kami ya Allah. Tutuplah aib kami di hadapan Engkau ya Allah. Jika sudah tak terbaca di hadapan Engkau, tentulah tidak terbaca di hadapan makhluk Engkau ya Allah, sehingga kami pun selamat melewati siratal mustaqim ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon al-'afwa wal 'afiyah, maaf Engkau ya Allah, keselamatan dari sisi Engkau ya Allah, dalam urusan dunia kami, akhirat kami, agama kami, dan segala hal yang kami sadari dan tidak kami sadari. Allahumma ya Allah, malam ini kami di bawah rembulan yang Engkau ciptakan bersaksi, diri kami ini, tubuh kami ini adalah ciptaan Engkau, tercipta dari nur Engkau, nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka ya Allah, jika jiwa ini akan berpulang, tubuh ini akan kembali kepada tanah, mohon izinkan kami termasuk jiwa yang Engkau panggil dengan an-nafs al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Izinkan jiwa kami, jiwa-jiwa kami yang akan berpulang ini ya Allah, jiwa yang Engkau sebut dengan jiwa yang tenang, jiwa yang tidak merasakan berat dan sakitnya berpindah alam daripada alam dunia ke alam barzakh. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Maka ya Allah, mudahkanlah bagi kami mabuknya alam sakaratul maut. Allahumma ya Allah, rahmati kami saat memasuki alam barzakh, syafati kami ketika kami dibangkitkan di padang mahsyar. Ringankan hisab kami, ringankan hisab keburukan kami, ringankan ya Allah semua keburukan kami, beratkan ya Allah semua kebaikan-kebaikan kami. Allahumma ya Allah, salimna, 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 salimna fid dunya wal akhirah. Terakhir ya Allah, kami mohon ya Allah, apabila di hati kami ada kesyirikan yang tersembunyi, ada rasa bergantung kepada selain Engkau walaupun hanya sedikit saja, maka malam ini fatahhirhu ya Rabbana, maka bersihkanlah isi hati kami ya Allah. Jika di hati kami ada keinginan untuk riya,
ingin tampak oleh makhluk, ingin dipuji, takut dicaci. Mohon bersihkan kolbu kami dari riya ya Allah. Ya Allah, jika ada di kolbu kami ujub, ingin menonjolkan kehebatan diri, padahal yang hebat hanyalah Engkau ya Allah. Fatahhirha ya Allah, maka bersihkanlah kolbu kami dari sifat ujub. Dan apalagi ya Allah, idza kan fi qulubina kibrun, jika ada di kolbu kami kesombongan, merasa orang yang di kiri, kanan, depan, belakang kami tidak lebih alim dari kami, tidak lebih soleh dari kami, maka ya Allah, sembuhkan penyakit kesombongan itu dari kolbu kami. Angkatlah semua sifat keburukan-keburukan ini dari kolbu kami, karena kami tahu ya Allah, yang punya sifat ini adalah iblis, yang Engkau telah laknat, yang Engkau telah rajam. Jangan jadikan kami orang-orang yang berkumpul dengan mereka. Jadikan kami orang-orang meskipun pendosa, tapi Engkau berikan ampunan dan mendapat syafaat dari baginda. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dengan mengenal baginda Rasulullah SAW dan husnul khatimah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat mendapat syafaat beliau. Wa sallallahu ala sayyidil wujud, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Ahya, Sayyidina Mahmud, Sayyidina man sammallahu bikulli ismin jamil, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah merahmati dan meridai kita semua. Demikian dari kami, dari Ulun. Mohon maaf jika ada salah kurangnya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi